Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, terus yang telah memberikan subscribe juga terima kasih, yang lama luar biasa, yang baru terima kasih, yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah, yang telah berdonate berupa super thank juga terima kasih. Sorry. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Untuk saat ini jaga kesehatan teman-teman ya, lagi musim hujan, jangan lupa vitaminnya dibanyakin teman-teman, untuk makan, jangan lupa makan teman-teman ya. Oke teman-teman tanpa berpanjang lebar lagi, sekali lagi terima kasih. Dan ingat di sini bukan rekomendasi, tapi di sini adalah tukar pikiran kita sama-sama ya. Apa yang saya analisa mudah-mudahan cocok dengan analisa teman-teman. Dan apabila ada kesamaan, yuk kita jalan bareng, tapi kalau tidak ada perbedaan, mari kita berobat bareng teman-teman ya. Baik, kita bacain komentar dulu dari Bro Ricky ya. Terima kasih banyak, sama-sama banyak ya, sehat selalu amin. Makasih ya Bro Ricky ya. Terus dari Bro Sutarno Chandra ya. Sehat selalu ya, sama-sama. Coba por lagi nunggu di 515. Saya tulis dulu ya, for ya. Fore ya, fore. Fore ya, kita tunggu dulu. Terus kepada oh ini Pore dulu ya. Terus Bro Bagas ya, BMBL Senin gimana? BMBL sudah masuk wattlist ya. BMBL udah masuk wattlist ya. Terus dari Bro Ahmad, Sukron Zazuli 4763 ya. Informasi saham Axel kan laporan keuangannya gak wajib harus lengkap katanya ya. Akan lengkap lagi, lebih lengkap lebih baik sebenarnya teman-teman ya. Kenapa saya, cenderung kalau emiten-emiten yang belum terutama akselerasi ya, kan mereka itu, melaporkan keuangannya harusnya tepat waktu juga dan harusnya jangan jarang-jarang gitu kan. Kalau katanya tidak wajib, aduh, nganalisanya bagaimana itu pertanyaannya. Analisanya bagaimana? Berarti kalau dari tidak laporan keuangan tidak wajib, ya artinya teman-teman hanya bisa menganalisa secara fundamental, nggak bisa berarti ke teman-teman ya, karena laporan keuangan terbarunya mungkin, depending gitu kan, mungkin dari bandar sama, teknikal aja mungkin teman-teman ya, kalau memang, laporan keuangan tidak wajib. Tapi saya pikir sih lebih baik, bikin peraturan dulu lagi dulu harus diwajibkan semua emiten yang usaha melantai di bursa itu harus diwajibkan untuk, melaporkan keuangan ya, karena, orang-orang fundamentalis cenderung melihatnya dari laporan keuangan, tidak lain tidak bukan teman, ya. Itu mencerminkan sebuah perusahaannya seperti apa kalau memang emiten itu milik, fundamentalis ya, beda dengan emiten itu milik, serampangan atau milik seorang bandar ya, cenderung bandar pinginnya ya harga di bawah nanti jual di atas gitu kan. Lanjut ke Faik Ngafif ya, PART katanya, coba PART udah masuk belum ya? Udah masuk ya? Berarti sudah pada masuk teman-teman tinggal dibahas aja ya. Kita yang pertama ada Pegas teman-teman ya, kita cek siapa yang punya Pegas. Dari Bro Kevin ya, bahas saham Pegas, aku nyangkut di 1710. Dari Bro Elis, Sis Elis ya, Pegas juga sama teman-teman ya. Pegas sudah saya siapkan Pegas. Tanda kenaikan yang saya bikin sudah disentuh, tapi dia tidak mau ke atas, biarin aja teman-teman ya. Nah dia menimbulkan, bagus diturunin lagi teman-teman. Jadi ketika dia, bikin open gap atas langsung diturunin itu bagus ketimbang dia meninggalkan gap gitu ya. Tanda penurunan saya bikin ya di sini teman-teman ya. Nah sedikit nih saya ada gap sedikit ya. Tapi itu masih di jalur MA 200 sih masih posisi aman ya walaupun turun ke situ ya. Terus untuk kuartal 2-nya belum keluar ya LK-nya tadi saya cek teman-teman ya. Ini kuartal 1-nya di 1.400 sekarang sudah di angka berapa nih? Di angka 1.600 teman-teman ya. Berarti mau nyusul berdasarkan rumus PBP teman-teman ya. Nanti target terdekatnya ada di angka 1.800 untuk menutup gap karena dividen trap. Perhatikan MA 200-nya keren.
MA200 di bawah, MA10, MA20 pun berada di bawah candle semua. Perhatikan juga bandar lokal sudah akumulasi dengan baik. Perhatikan di sini hijaunya royo-royo. Bandar foreign juga sama, teman-teman melakukan akumulasi dengan baik ya. Walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Saya pikir sih kalau kuartal 2-nya bagus, biasanya si foreign itu suka ngambil duluan, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kartu kebaikan untuk kuartal 2-nya karena secara teori bila mana si emiten itu berdasarkan fundamental teman-teman atau berfundamental baik atau keuangannya cenderung meningkat, nah biasa forex sudah nggak suka ngambil duluan teman-teman ya. Forex suka ngambil duluan sebulan ataupun seminggu ataupun 2 minggu sebelum LK-nya keluar teman-teman ya. Itu indikasi bahwa LK-nya akan berbuah baik gitu. Tapi sebagian juga ada yang membuat perencanaan. Wah nih, foreign sudah ngambil pada beli kan, akhirnya mereka jualan, pas kuartal keduanya keluar ternyata zong, biasa aja seperti itu. Itulah strategi dari seorang bandar karena kadang-kadang laporan keuangan itu dipepetin teman-teman, dipepetin terakhir menjadikan penasaran juga gitu kan. Kenapa nih bandar apa namanya laporan keuangannya belum keluar gitu kan, menjadi penasaran, akhirnya ngelihat secara TA bagus, secara pungutan bagus teman-teman, wah ini indikasi akan baik gitu kan. Tapi ternyata kadang-kadang itulah menjadi manipulasi seorang market maker untuk memberikan jebakan kepada retail dengan harga dibeli di harga tinggi teman-teman ya. Tapi kalau berdasarkan, lukisan yang saya lihat, lukisan market maker di sini teman-teman ya, terlepas dari berita apapun teman-teman, mau laporan keuangannya apapun ya, secara TA bagus, MA10, MA20, sama MA200 pun berada di posisi di bawah candle semua. Pungutan bandar foreign keren, bandar lokal pun bagus. Jadi secara syarat harusnya bisa di-up, apalagi smart money kemarin sudah ngumpul, ya. Setiap smart money ngumpul akan terjadi kenaikan, itulah, teorinya seperti itu. Nah, kemarin juga sudah mulai nyentuh tanda kenaikannya dan targetnya ada di angka 1885. Kita lihat Pegas di sini, Pegas ya. Teman kita nyangkut di angka 1710 ya. 1700 mah kejemput teman, tenang aja kejemput itu teman-teman ya. Target saya pun di angka 1880 teman-teman ya. Perhatikan untuk Pegas teman-teman ya. Dia cenderung Pegas itu dari mulai harga murah banget teman-teman ya. Harga murah banget sudah mulai ke harga murahnya sekarang sudah mulai di-up. Makanya targetnya sebenarnya si harga Pegas itu punya harga standar yang di angka 1900 ya. Itu tahun 2022, terus sedikit di tahun 2020 pun harganya sekitar 1800-an sampai 1900. Jadi kalau saya punya target ke angka 1800 itu sangat memungkinkan teman-teman ya. Apalagi nanti kalau sudah keluar LK-nya. Nah ini target kedua selanjutnya setelah terpenuhi 1885, saya punya target di angka 1995 teman-teman ya. Sedikit ke 2000 teman-teman ya. Apakah bisa ke situ? Nih kemarin aja bisa teman-teman ya, masa sekarang enggak gitu kan. Apalagi, secara pungutan bandar lokal sama foreign cenderung memungut lagi gitu kan. Semenjak mereka jualan, sudah terlihat mengut lagi. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. 1700 kejemput? Iya, bisa kejemput, tenang aja. Oke, teman-teman, Pegas bagus ya. PTRO, PTRO. Oh, tanda penurunannya hati-hati ya area 1600 sama kalau dia jebol 1575 ya, hati-hati itu ya. Kalau dia jebol di area MA200-nya, berarti dia akan turun ke level 1570. Dan di sini tanggal 8, tanggal 9 dia belum menyelesaikan PR ya. Nih PR-nya masih ada teman-teman ya. Jadi itu PR yang harus dijalani. Mudah-mudahan nanti naik dulu baru dijemput PR-nya ya. Mudah-mudahan. Lanjut ada PTRO. Kita cek PTRO yang punya siapa. Dari Bro Daniel Sihombing ya. PTRO ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya. Kita lihat di lukisan market maker-nya. Oke, terjadi kenaikan open gap up teman-teman ya. Langsung diturunin maka dia menaikkan jejak penurunan di level 3550. Dia juga masih punya PR di level 3100, 3000 berapa nih? 3140 ya gap ini teman-teman ya. Dan semua target sudah dilewati dengan baik target saya, tinggal target ini yang kedua kalinya di angka 4200. Nah, posisi masih uptrend, kalau dia dibawa turun kembali akan lebih baik lagi. Jadi tanda penurunan saya bikin di sini teman, di gapnya sama sebenarnya ini ada tanda penurunan di sini teman-teman di angka 3470 ya.
Cuman dia memaksakan diri untuk naik ke MA10-nya dan bandar lokal sudah akumulasi, foreign pun akumulasi. Oke lah foreign mungkin akumulasi sedikit ya, cuman 3,1 miliar ya untuk netbuy-nya. Tapi di sini terlihat jelas JP, AI, sama AZ yang ngambil di bandar. Foreign-nya bukan ya, ZP, AGRB yang ngambil yang paling banyak si JP. Dan domestiknya terlihat ada si AI ya, di sini terdeteksi ada akumulasi dari seorang bandar lokalnya, teman-teman. Saya pikir tanda kenaikan 4220 harusnya bisa disentuh gitu ya. Saya bikin tanda kenaikan di sini lagi ya, satu lagi tuh. Jadi 2 tanda kenaikan. Salah. Nah, di sini teman-teman ya. Kita lihat PTRO. PTRO saya pingin ke bawah dulu teman-teman kagak dikasih ya. Malah cenderung dia ngejar MA200 ya teman-teman ya. Kita lihat PTRO. Nah, inilah teman-teman PTRO ya. Terlepas dari berita apapun, teman-teman PTRO itu dalam posisi mahal. Ya, dalam posisi mahal. Saya pikir sih lebih baik dia diturunkan kembali deh untuk menjemput PR-nya minimal ke level 3140 ataupun ke MA200-nya dulu deh, gitu kan. Masih tetap uptrend, cuman ya diturunkan dulu. Karena posisinya sekarang posisi udah double top, teman-teman ya, double top emang harusnya turun dulu. Tapi tenang aja teman-teman ya, target ini pasti kejemput, ya pasti kejemput, tenang aja. Sementara lebih baik teman-teman kalau yang pingin punya PTRO tunggu koreksian agak dalam aja ya. Mungkin ke level 3160 ataupun nanti kalau dikasih ke level MA200 di angka 2820. Apakah dikasih? Kemarin aja dikasih teman-teman di sini nih ya. Waktu bulan Januari dikasih teman-teman, bahkan diturunin sampai ke 1900 gitu kan ketika stock split kan. Nah, tenang aja kalau PTRO berarti sudah stock split yang kedua kali, kita akan nunggu yang ketiga kali. Sebelum PTRO ini stock split masih murah harganya. Kapan kelihatan mahal? Ketika dia sudah mulai stock split, itu sudah mahal kembali. Kan baru kemarin sore ini stock splitnya, maka akan melanjutkan kenaikan lagi harga yang lebih tinggi lagi. Biasanya kalau dia mencapai harga tertinggi yang baru, nah si atapnya itu sudah mulai sudah mulai dikosongkan kembali. Kalau sudah si atap ini mulai dikosongkan kembali berarti fix dia mau melanjutkan rally lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi lebih baik ini tunggu dulu sampai teman-teman ada koreksi yang agak dalam ke angka 3170 ataupun nanti ke MA200-nya. Kalau di bawah dikasih di bawah MA200 keren banget teman-teman ya. Udah murah banget itu teman-teman ya. Tenang aja PTRO pasti di-up kembali walaupun teman-teman nyangkut di atas pasti kejemput, cuman ya orang lain cuan teman-teman hanya kejemput aja gitu kan, masalahnya di situ kan. Lebih baik tunggu aja dulu teman-teman, karena ini open gap up, biasanya harus turun kembali apalagi banyak gap yang harus diselesaikan sama mereka. Di sini aja di PR di tanggal 8, tanggal 9-nya belum terselesaikan. Oke, PTRO seperti itu ya. Di pungutan bagus baik bandar lokal atau maupun foreign cenderung bagus, masih di atap semua, masih di atas semua teman-teman ya. SMGR. SMGR dari siapa nih SMGR? SMGR dari Bro Henry Gosiman 3824. SMGR di kuartal 2-nya minus, net income-nya kira-kira bagaimana gambaran ke depannya nuhun. Sawang suana bro ya, kita cek untuk SMGR. SMGR. Kita cek dulu di sini SMGR. Untuk posisinya seperti apa? Nah, SMGR itu lagi murah banget, teman-teman ya, lagi murah banget selama 10 tahunan. Cuman saking murah bangetnya semua tanda penurunannya dilewati. Jadi santai dulu, teman-teman ya. Jangan mengambil keputusan apapun dulu ya. 1, tanda penurunan. 2, tanda penurunan. Nah, 3-nya saya pindahin ke depan ya karena sama ya. Nah, biar kosong di sini biar kelihatan. Ini harga wajarnya ya. Nah, ini harga wajar ini kuartal 1-nya. Kita cek harga wajar kuartal 2-nya ya. Nah, teman-teman kuartal 2-nya di angka 800 sama 5.700 ya. Kalau berdasarkan PR ratio di angka 800. Sekarang perhatikan MA200-nya dulu teman-teman ya. Sambil nunggu ya. MA200-nya masih menuju ke bawah. MA10 sama MA20 sekarang lagi di posisi MA10-nya di dalam candle dan MA20-nya berada di atas candle. Masih ada potensi penurunan ya, teman-teman ya. Karena dia hanya meninggalkan jejak kenaikannya aja di angka 2540. Sengaja saya tambahin jejak kenaikannya biar nanti pas
Setiap jejak kenaikan sudah mulai dilewati berarti itu sudah akan mulai uptrend ya. Saya bikin tanda penurunan yang baru di sini teman-teman ya. Di angka 2450 itu adalah tanda penurunan baru. Bila dilewati berarti dia mau melanjutkan penurunan. Karena secara TA pun masih posisi downtrend. Kenapa downtrend? Perhatikan dari MA 200-an lagi menuju ke bawah. Walaupun ada kenaikan, biasanya kenaikan sementara ke level mana? Apabila dia bisa melewati harga tanda kenaikannya di angka 2540, berarti dia akan up ya. Tapi kalau sudah mulai tidak melewati, dia biasanya setengahnya di sini teman-teman ya. Sampai sini aja, nanti dia tidak kuat, akhirnya dia turun kembali. Karena di sini harus bisa melewati 2890 untuk harga tertinggi sebelumnya. 1, 2 nih harga tertingginya. Maka saya bikin harga tertingginya di level sini teman-teman, biar pas nanti kelewati sudah mulai kelihatan mau uptrend. Nah, untuk informasi sebagai bandar lokal sudah mulai mungut. Nah, sudah mulai mungut nih bandar lokalnya teman-teman ya. Sudah mulai mungut, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Walaupun terakhir tanggal 8 bandar lokal ngejual. Foren sudah mungut kecil-kecil ya, teman perhatikan. Hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Artinya apa? Pembelian lebih banyak daripada pengeluaran. Berarti sudah mulai akumulasi. Biarkan dia sideways dulu. Smart money cenderung bagus. Perhatikan di sini smart money bagus ya. Mungkin nanti ada kenaikan bisa ke level 2890. Apabila dia tidak kuat menanjak ke arah situ berarti si SMGR ini mau melanjutkan penurunan kembali karena masih ditahan di MA 200-nya. Kecuali kalau si SMGR ini mampu melewati MA 200, cenderung dia akan uptrend. Tanda-tanda target-targetnya sudah saya bikin, nanti kita pindahkan ke depan. Jadi sebagai informasi aja bahwa si, SMGR ini memang dalam posisi dia sebenarnya up ya, cuman di sini jebol, satu jebol, yang ini juga pas banget teman-teman ya. Kemarin sudah mulai dipasin banget, sekarang lagi menuju ke bawah dulu. Sabar aja dulu, biarkan tanda kenaikannya dilewatin dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang nyangkut santai aja, SMGR punya fundamental baik kok teman-teman ya. Nah, maksud fundamental baik teman-teman ini, cenderung, dia berdasarkan fundamental ya. Nih 21 masih di bawah 50, artinya masih milik fundamental. Nanti ketika fundamentalnya membaik, dia cenderung akan up teman-teman ya. Kenapa sekarang turun? Ya mungkin secara hitung-hitungan dari fundamentalnya kan sekarang bukan turun lagi, bahkan net income aja minus teman-teman, dari 30 miliar ke 3 miliar minusnya. Kalau untung 1 miliar masih mending, untung ini minus 3 miliar. Kita lihat revenue dari 8,03 ke angka 7,9. Betul, dia dalam posisi minus, bukan turun. Jadi ini, turun, ini juga turun. Artinya secara keuangan, laporan keuangannya tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Karena cenderung menurun untuk revenue-nya teman-teman ya. Nanti kalau revenue-nya meningkat lagi, saya pikir sih itulah tanda-tanda dia sudah mulai di-up teman-teman ya. Nah ini juga si Bandar Polen kan sudah mulai nyicil dikit-dikit, makanya dia mungkin kenaikan sementaranya bisalah teman-teman ya, ke level, 29 atau enggak di bawahnya dikit ya, angka 2710 lah teman-teman ya. Biasanya dia tidak kuat untuk melewati tanda kenaikannya. Nah kita hitung berapa sih harga wajarnya, kita lihat untuk PE rasionya 64,83, cenderung masih mahal teman-teman ya. Untuk PBB-nya 0,39, rata-ratanya berapa? 0,84, cenderung masih sudah mulai murah ya, sudah mulai murah. Terus untuk DER-nya 0,21 masih wajar, masih di bawah 0,5 dan ROE-nya kurang baik, 0,60%. Harusnya di bawah, maaf, harusnya 10% ya. Itu standar 10% itu baik teman-teman ya. Berarti kalau di bawah 10% kurang baik, di bawah 5% kurang kurang baik, di bawah 1% kurang baik. Gak apa-apa dia tuh balikin dividen kan teman, 96 perak lumayan teman-teman ya. Oke, kita hitung berapa sih harga wajarnya untuk SMGR ini. TTM-nya 3825 ya. 38,25 dikalikan dengan PE rasio rata-ratanya 2168. 21,68. Hasilnya adalah 829 teman-teman ya. Sudah mulai meningkat nih teman-teman, 829 ya kuartal 2-nya ya. 829, 27 itu mah 29. Nah, 829 berdasarkan rumus PBB kita lihat harga bukunya berapa? 638059. 6380,80,59 dikali, kita cek lagi 6380 6380,59 dikali dengan
PBB rata-ratanya 0,84. Hasilnya di angka 53, 59, nah di angka 5 ribuan lah. Menurun ya. 53, 59. Dicatat tanggal 10/08/25, teman-teman ya. Oke, teman-teman beres ya untuk harga wajarnya dan tadi kisi-kisinya ya bahwa apabila tanda penurunan cenderung dilewati berarti fix dia mau melanjutkan penurunan bisa ke level 2140 karena berdasarkan harga wajar pun masih posisi mahal untuk 2.400 teman-teman ya. Berdasarkan rumus rasio, tapi kalau berdasarkan rumus PBB ya ini masih murah teman-teman ya. Tapi bandar lokal sama foreign sudah mulai akumulasi makanya nanti nikmatin kenaikan sementara bisa ke level sini ya, ya ke 28 berapa nih 2.900. Cuman kalau dia tidak kuat hanya cenderung dengan shadownya cenderung dia akan turun kembali. Oke, SMGR seperti itu ya. Tenang aja teman-teman ya kalau berdasarkan fundamental ketika fundamentalnya membaik kan usaha itu kadang-kadang turun kadang-kadang turun naik teman-teman ya. Jadi kalau dia turun ya udah berarti lagi murah. Nanti pas naik teman-teman pem. Nah, biasanya cenderung kalau sudah naik ya enak teman. Apalagi sekarang itu harganya sudah murah banget teman-teman. Murah banget ya. Sudah lepas daripada harga murahnya berarti murah banget. Emang lagi downtrend. Kenapa? Karena MA200 pun masih menuju ke bawah. Oke, teman-teman SMGR seperti itu ya. Lanjut ada WIRG. WIRG dari Bro Wheels ya. WIRG nuhun sehat selalu. Makasih ya Bro atas doanya ya. Update WIRG kemarin gak jadi break. Nah, tapi malah turun teman-teman ya. WIRG cek. Nah, tanda penurunannya sudah disentuh belum nih teman-teman? Sudah sentuh ya? Ya sudah sentuh dikit teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah saya bikin di sini. Saya bikin ulang ya. Saya bikin yang baru. Tanda kenaikannya yang baru teman-teman biar nanti pas dilewatin enak. Ini masih sebenarnya masih posisi uptrend teman-teman. Kenapa masih uptrend? Karena masih posisi nempel di MA 10. Bahkan sampai ke MA 20 di sini teman-teman ya. Bila dia ada nempel di situ, MA dia 110 itu masih posisi uptrend. Karena masih di posisi tahanannya MA 20. Kecuali kalau sudah mulai jebol MA 20, tahanan terakhir adalah MA 200. MA 200 jebol ya otomatis dia akan turun kembali. Apalagi sekarang itu bandar lokal lagi jualan lagi nih, aduh benar-benar bandar lokal ya. Udah di sini naikin, bandar lokal malah jualan. Si foreign capek-capek naikin, si foreign juga masih jualan. Siapa yang nerima? Nah, teman-teman kita kan yang nerima tuh YP, XL gitu kan. Makanya bandar lokal sama si foreign lagi nerima. Tapi secara teas sebenarnya ini masih posisi uptrend gitu kan. Cuman kalau lu sudah mulai jebol tanda penurunannya hati-hati aja. Bisa dia lepas lagi dari MA 200 cenderung dia dibawa ke bawah kembali gitu kan. Nah, kalau kita cek di sini sebenarnya sudah meningkat sih belum untuk harganya teman-teman ya. Cenderung dia dipantulkan dari area mana ya. Oh ya cenderung dia emang bermain di harga murah selama 3 tahunan teman-teman ya. Jadi selama 3 tahunan itu cenderung dia bermain di harga 135 teman-teman nih. Sudah beberapa tahun ini ya. Tahun 2000 kalau lihat 5 tahunan dia cenderung di harga murah selama 10 tahunan pun sama ya. Ini wajar lah dia emiten yang di up duluan baru di downtrendkan ya. Jadi dia punya standar cuma 193 teman-teman di sini nih ya. Nah, standar itu memang di sini teman-teman di angka 156. Jadi kalau di 156 mungkin itu targetnya teman-teman ya. Makanya dia kalau diturunkan kembali emang standarnya di sini sudah beberapa tahun ini dari mulai tahun 2023, 24 sama tahun 2025 bulan Februari itu di angka berapa tadi 150-an lah teman-teman ya. 150 160 teman-teman ya itu target dia gitu kan di sini nih. Sebenarnya targetnya itu ya. Oke teman-teman WIRG sementara ini teman-teman harus menahan diri dulu untuk masuk dulu ya. Biarkan dia break dulu ke area 127 128 berarti di sini nih ya. Biar dia break tanda kenaikannya bisa dilewati dulu ya. Nah saya punya tanda kenaikan di angka 139 dan targetnya di angka 156. Itulah targetnya. Karena posisi sekarang ini lagi jualan dulu nih si bandar lokal sama si foreignnya. Mudah-mudahan ketika dia jatuh sebentar ke MA 20-nya ada pungutan lagi dari seorang bandar lokal dan foreignnya. Soalnya sementara ini si YP sama si SL lah yang mendominasi untuk pembelian. Nah biasanya pas turun ya teman-teman kita yang menjaga stop lossnya
dia akan cenderung cut loss pada cut loss di MA20 lebih dikit biasanya teman-teman ya. Ataupun mereka akan cenderung kalau yang sering stop loss pakai stop loss itu mereka cenderung akan bisa di sini teman-teman nih. Bisa di level 107 ataupun nanti di angka 102-nya. Ya suka pakai shadow juga teman-teman untuk stop loss-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk YRG seperti itu ya. Jadi masih posisi uptrend sebenarnya. Kenapa? Karena MA200 sama MA20 pun lagi menuju ke atas dan lagi ditahan di MA10-nya. Kecuali kalau sudah mulai jebol MA20 sama MA200-nya ya, dia akan turun kembali dan dia akan mengisi lagi tanda-tanda penurunannya. Tinggal kita lihat aja tanda penurunan atau tanda kenaikan yang akan dilewati duluan. Karena sekarang ini dalam posisinya si Bana Lokal sama si Pon lagi jualan dulu, tapi secara TA masih baik-baik aja gitu teman-teman ya. Cuman di dalamnya aja nih kurang baik-baik aja gitu, soalnya yang mengutnya teman-teman kita gitu teman-teman ya. Lanjut ada Indi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cenderung menyesuaikan target ya udah, kalau target 150 ya udah tinggal tunggu aja ya turun, kita average lagi ataupun biarkan, yang penting kita fokus ke ada targetnya aja teman-teman ya. Dari Bro Arif Anker ya, Arif Anker 5067 naik dan naiknya udah ya. Terus dari Bro Arif Sulmuklis ya, Sohilul Muhlis, Arif Solihul Muklis Indi ya, dari Arif Angker Indi. Oke, kalau naik mah sering dibahas ya. Oke, Indi, kita lihat Indi, Indika Energi. Mana Indi teman-teman gak keluar. Nah Indi, Indika Energi. Kita cek untuk posisi. Oke, tidak mau keluar. Indi tidak mau keluar juga bro. Mana ini, kayaknya lagi macet juga nih. Tunggu sebentar ya, saya alih koneksi dulu ya. Udah keluar nggak? Nah udah belum ya? Kok belum keluar? Harus sabar, sabar. Belum ya? Tunggu sebentar ya. Indi teman-teman ya. Ini tanda penurunan kenaikan nih. Kenaikannya kemarin ya sudah mulai ditembus ya. Dia tanda kenaikan ditembus, ninggalin jejak penurunan teman sini nih. Jejak penurunan teman-teman itu ya. Itu kan ada gap teman-teman ya. Gedein dikit deh. Dia ada dua jejak penurunan tuh teman-teman ya. Ini gap saat ini ke gap ya. Ini seekor merah teman-teman ya. Gapnya harus bisa diturunin. Ini tanda kenaikan saya bikin di sini teman-teman ya. Berarti masih ada potensi penurunan ini teman-teman ini ya. Masih ada potensi penurunan. MA200 pun masih buat posisi di atas teman-teman ya. Posisi sideways kemarin coba turun tapi langsung di up kembali. Banar lokal sudah akumulasi, foreign pun sudah akumulasi ya. Smart money pun sudah mulai datang. Jadi kalau dia turunin lagi ada akumulasi di banar lokal dan apa, cenderung dia akan ngumpulin barang dulu teman-teman ya. Nah ini masih ada tanda penurunan sampai ke level berapa nih? 1100 ya teman-teman ya. Nah itu untuk ini seperti teman-teman ya. Ini masih ada potensi penurunan ya ke level 900 juga ya. Nah posisi si Indino itu ya kemarin lepas daripada harga murahnya dipantulkan dan dia diturunkan lagi ke harga murah bangetnya, dipantulkan lagi lepas daripada harga murahnya, sekarang lagi di posisinya mau ke harga murahnya kembali. Karena posisi CMA betul dia sudah mulai posisi MA 10 di bawah kanal dan mau menuju ke atas tapi gagal. Dia digagalkan dengan tanda kenaikan yaitu open gap up ya, open gap up dan dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman ya. Nah lebih baik dia diturunkan kembali ya. Kemarin sudah mulai MA di bawah kanal menuju ke atas, cuman dia juga open gap up lagi, cenderung cenderung dipaksakan teman-teman ya. Cenderung dia itu dipaksakan. Jadi mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 1415 atau bisa ke angka 1450. Tetapi kalau hanya tersentuh sama shadow aja baru dia mau melanjutkan penurunannya kembali teman-teman ya. Kalau dia diturunkan kembali ke sini akan lebih baik lagi ke 1280 biar si gapnya tertutup karena sangat lebar sekali, kelihatan banget teman-teman ya. Itu pasti ditutup. Tanda kenaikan sudah mulai dilewati tapi dia meninggalkan jejak penurunan. Tapi secara akumulasi sudah mulai baik ya. Wah, akumulasi baik nih, baik bandar lokal ataupun foreign. Terus di sini juga sudah mulai murah teman-teman ya. Ini 5.38 berarti milik fundamental. Kita hitung fundamentalnya berapa. Kuartal 2 mengalami penurunan bahkan minus 11 miliar dari 15 untung
ke 11 rugi. Kita lihat revenue dari 10,1 triliun ke angka 7,7, menurun drastis. Untuk operasional minus, teman-teman, minus 50 gitu ya. Untuk DER-nya coba lihat, DER-nya hutangnya 0,86, cenderung lebih daripada 0,5, harus waspada, teman. Kenapa? Karena sedikit lagi menyentuh 1 kali equity. Terus untuk ROE-nya 0,72 minus, ya hati-hati juga. Kurang baik. Secara fundamental kurang baik, berarti ini betul dia lagi turunkan dari fundamentalnya. Karena ini milik fundamental, teman-teman ya. Ketika fundamentalnya tidak baik, maka dia akan diturunkan. Karena emiten ini cenderung adalah emiten fundamental, teman-teman ya. Jadi nanti kalaupun ada kenaikan sementara itu karena hak dan kewajiban untuk memaaf dan menurunkan harga, tapi dia tidak cenderung belum bisa uptrend dulu, teman-teman, biasanya seperti itu. Tetapi karena lihat bandar lokal sama Sikoran sudah mulai kumulasi, saya pikir sih ketanda kenaikan bisalah 1450 ya sebelum ke targetnya. Karena setiap dia mantul di MA 200 cenderung diturunkan kembali. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik dan nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya. Kita mau hitung ya berapa sih EPS-nya di sini. EPS-nya sudah mulai minus lagi. Jadi nggak bisa dihitung EPS-nya ya, berarti saya akan hitung berdasarkan rumus PPP aja. Ini ya, rumus PPP adalah harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun ya. Harga bukunya 371840. 3718.40 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? Di angka 0,56. 0,56. Dan hasilnya adalah 2082, teman-teman ya. Berarti masih istilahnya ini masih murah, teman-teman. Tapi kalau dari kuartal kemarin menurun ya. Ini masih minus, ini 2082 ya. 2082 dicatat tanggal 10 ya. Kemarin tanggal 10, sekarang tanggal 10 lagi ya. Cuma beda bulan aja. Oke, teman-teman ya, cenderung menurun untuk nilai harga wajarnya berdasarkan rumus PBP ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk ini ya, cenderung santai aja dulu teman-teman ya. Kalau mau nyicil aja dulu, silahkan aja. Si bandar lokal sama si Poren pun lagi nyicil, teman-teman ya. Upayakan kita ngikutin bandar nyicil ya, ikut nyicil aja. Kalau pengen all in, saya pikir teman-teman kalau pengen all in lebih baik teman-teman urungkan niat dulu deh, jangan all in, dikit-dikit aja teman-teman ya. Mereka pun yang berhasil untuk gain 1000%, 2000%, bahkan untuk 100% yang terkecilnya itu orang-orang yang mengajarkan untuk fundamentalis atau gain yang besar itu, mereka tuh nyicil. Ada yang sudah tahu, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 3 tahun nyicil teman-teman sengaja. Nanti pas dia punya harga pas, ya udah pas tancap gas dia tinggal take profit aja. Jadi tidak ada yang instan, teman-teman ya. Tidak ada yang cepat. Makan saya curiga kalau ada orang yang belajar cepat, cuan terus, saya curiga punya ilmu dari mana, teman-teman ya. Bisa begitu gitu, teman-teman ya. Pasti kalau kita ada di IHSG kita, teman-teman ya, rugi harusnya jadi biasa dan pembelajaran. Itu, teman-teman ya. Kalau kita belajar dari kerugian, maka kita tidak akan mengulangi lagi kerugian tersebut di masa yang akan datangnya. Cenderung ya udah, kemarin ketika ke atas padahal mau naik, ya udah berarti saya tinggal nunggu emiten yang perlu fundamental baik lagi turun performanya, sekarang lagi bawah, oke, saya nyicil aja. Nyicil aja dengan bahkan orang-orang yang gainnya sampai 1000% itu, teman-teman, cenderung dia itu hanya megang 1 atau 2 emiten aja, tidak banyak-banyak. Tapi cenderung dia fokus ya. Turun beli lagi, turun beli lagi. Makanya kalau kata-kata orang itu beli saham dengan uang dingin itu begitu, teman. Beda dengan anak teman scalping ya. Kalau scalping mah ya carilah yang gen-gennya besar, yang tinggi, yang masuk di situ aja dan setting untuk 1 menitan. Udah cukup, gak usah mikirin fundamental, teman-teman, untuk yang namanya scalping. Yang penting lagi naik tinggi, udah ikutin aja di situ, lihat MA-nya. Kalau MA sebelum masih berada di bawah, karena berarti masih posisi uptrend ya. Kalau bisa ngambilnya ketika pas jam 9 sampai jam 9.15, itu lagi volatil banget, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Sorry teman-teman ya, suaranya agak serak-serak basah, teman-teman ya. Lagi kehujanan jadi basah, teman-teman ya. Oke, lanjut ada VTNY, teman-teman. PTNY. PTNY. PTNY, aduh.
Nikmat, dikasih nikmat teman-teman ya. Dari Bro Asip Dion, mau masuk VTN ya karena udah murah, tapi ada yang tebar fir bakal ke gocap. Terus dari Bro siapa nih? Dari Bro Septika Putra 900. Nyimak terus berarti langsung lagi Bang. Penasaran dengan psikologisnya, tolong ya Bang psikologisnya. VTNI, kita tarik VTNI. Ada yang nyebar pir ke 50-an. Nah, teman-teman tinggal cek aja emiten ini PTNY. Nah, emiten ini kan emiten pernah ke gocap enggak? Kalau dia pernah ke gocap, otomatis dia akan ke gocap lagi gitu kan. Nah, ini belum pernah ke gocap, tapi menuju. Tenang aja, teman. Ini milik fundamental nih ya. 5.32 milik fundamental. Lagi diuji fundamentalnya, teman-teman ya. Ventura. Nah, teman-teman kalau dari PR rasio rata-rata di angka 5 kali gitu ya. Nih, di angka 5 kali. Nah, ini teman-teman lihat untuk PTNY itu PR rasio rata-rata 40 kali, berarti betul dia dalam posisi mahal banget gitu kan. Nah, secara LK juga keuntungan tidak terlalu banyak teman-teman ya. Cuma 133 juta aja kita lihat revenue-nya deh. 48 ke 23 menurun, 40 ke 81 meningkat, berarti cenderung dia fluktuatif ya, tidak terlalu signifikan kenaikannya ataupun penurunan juga lumayan teman-teman ya. Tidak flat dia teman, kalau nggak 26, 27, 28 itu akan menjadi enak kelihatannya. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Tapi untuk kuartal satunya bagus nih. 33, 48. Berarti yang harus diperbaiki itu adalah kuartal 2-nya perlu diperbaiki, kuartal 3 sudah mulai baik nih. Kuartal 1 ke 98, terus kuartal 4 juga bagus 17 ya. Jadi berdasarkan fundamental, kalau di sini PR rasionya 5,32, di sini 40, berarti kan cenderung secara hitung-hitungan masih tinggi gitu kan teman-teman ya. Dan secara revenue pun menurun teman-teman ya. Nah teman-teman gini, kalau teman-teman melihat sebuah emiten apakah akan kejap atau tidak teman-teman ya. Teman-teman ketika beli makanya saya suka bilang jangan upayakan beli itu jangan serampangan untuk oke harga murah belum tentu murah teman-teman ya. Karena secara PR rasio ini posisi 40,94 untuk PR rasionya. Untuk PBB-nya 1,38. Rata-ratanya berapa dia? PBB. Oh sorry. Saya ulangi lagi teman saya tadi ngeklik ini nih. Sorry. PTNI untuk PR rasionya 402. Di sini 402 ya. Sorry, jadi sekarang itu kalau kita hitung posisinya murah ya. Tapi ini milik bandar PTN, PTN ini milik bandar ya. Sorry, saya ulangan lagi, saya ralat bahwa si PTN itu milik bandar. Kenapa ini 402? Setiap emiten yang PR rasionya di atas 100 atau di atas 50 adalah milik bandar. Dia tergantung bandarnya, teman-teman ya. Nanti kalau bandar itu kan pengennya punya harga murah, teman-teman ya. Nah, untuk PBP-nya baru ini 5.32. Aduh, pantesan saya bilang kalau 5.32. Ini milik saya ralat ya. Untuk PBB-nya 1.38 berarti masih murah, teman-teman. Ini berdasarkan PBB masih murah. Sorry ini saya keklik ini teman-teman ya. Jadi saya ralat lagi ya, PR rasio itu sekitar 400-an berarti milik bandar. Nah, teman-teman di sini kan sudah saya kasih tanda penurunan sama tanda kenaikannya, teman-teman ya. Ini tanda penurunan saya bikin lagi di angka 88 ya. Itu dia bikin open gap bawah langsung di up, teman-teman ya. Tanda kenaikan saya bikin di level sini nih. Nah, ini tanda kenaikannya nih. Nah, kecil teman-teman ya. Itu tanda kenaikannya di angka berapa tuh? Di angka 95 teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita digedein itu ya. Nah, posisinya sudah mulai nempel ya teman-teman ya. Ini supportnya bagus nih, 92-nya bagus. Mudah-mudahan tidak jebol ya. Tanda kenaikan sudah mulai dibikin. Tinggal seng aja menembus MA20-nya, cenderung dia akan membaik teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik ini kan ini kan bullish teman-teman ya. Teman-teman cuma suatu saat dia akan ke sini lagi. Sekarang kita sudah tahu posisi yang terendahnya itu di angka 88 teman-teman ya.
Di sini kan, sudah mulai melewati harga murahnya, berarti sekarang sebenarnya sudah murah banget, Mbak. Sudah murah banget, betul, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini kan milik bandar. Berarti kan bandar lokalnya lagi keluar dulu ya, lagi keluar dulu, masif banget lihat keluarnya ya. Bandar Poren sudah mulai akumulasi kecil-kecilan di sini. Nah, nih bandar bandar Poren ya. Kita cek ya dari mulai tanggal 22 Juli. Untuk Porennya punya siapa? Juli 22 di hari Selasa. Nah, Porennya ada CC 30.000 lot. Kita cek gross. CC jualan, ngambil 150 jual 120 berarti sisa barang. NI ngambil 25 jual 20 masih sisa barang. AK ngambil 24 jual 16 sisa barang. EP ngambil 20 tidak jualan ya. BK ngambil 9,6 jual 9,7 dia bebas lepas ya. Jadi si EP masih punya barang nggak? Nah, si EP ada kan 20.000 dia ngambil bulat nih. CC sisa barang, AK sisa barang, EP ngambil bulat. Artinya si bandar lokal lagi ngisi, teman-teman ya. Tinggal tunggu MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Perhatikan smart money-nya di sini nih. Smart money-nya sudah mulai ngumpul. Nah, teman-teman kalau sudah mulai ngambil seperti ini, oke, saya di harga murahnya nih, gitu kan. Apakah akan ke 50, teman-teman ya? Nah, kalau secara TA ini kan MA10-nya sudah mulai dibelokkan, sudah mulai lurus nih teman-teman ya. Ini tinggal ngegas dikit lagi ke tanda kenaikannya, saya pikir sudah menghadap ke atas. Cuman ini kan MA20-nya nih yang masih menghadap ke bawahnya teman-teman. Makanya si MA20 ketika di break teman-teman ya, lihat arahnya. Kalau sudah mulai ikutan berbelok, lihat untuk nanti sudah golden cost apa enggak teman-teman ya. Biarkan si MA10-nya itu berada di bawah biarkan MA20-nya berada di bawah MA10 teman-teman. Kalau masih belum, berarti masih ada tanda penurunannya. Karena posisinya sebenarnya ini si bandar karena posisinya ini pasti buangan dari seorang bandar lokal teman-teman. Jadi bandar lokal belum puas ini ngebuang teman-teman ya. Terus aja ngebuang teman-teman si bandar lokal ini ya. Terus ini bahkan terakhir pun dia jual berapa terakhir nih? Tanggal 8 ya. Masih ada pembuangan banyak juga teman-teman ya. Dari Mas sudah mulai broker baik semua teman. Ada SA, ada DR, ada MG teman-teman, ini broker baik semua sih untuk yang biasa dipakai sama bandar juga gitu kan. Tapi sekarang pembuangan masih masif si apa namanya si bandar lokalnya. Tapi si bandar pun sudah mulai ngambil dikit-dikit. Nah ini secara MA pun sudah mulai nempel ya di MA 10. Tapi jangan ngambil dulu, biarkan MA 10 menghadap ke atas. Kalau perlu biarkan dulu teman-teman ya. Biarkan dulu CMA 10-nya sama CMA 20-nya itu bersinggungan dulu ya. Nanti kalau sudah bersinggungan enak tuh teman-teman, sudah golden cross. Saya pikir disitulah akan tandanya kenaikannya. Tapi secara pungutan dari smart money sudah mulai bagus nih ya. Smart money sudah mulai bagus ngumpul. Oh, ngumpul hijau banget teman ngumpulnya. Artinya smart money sudah ngumpul dengan baik lah teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi tanda kenaikannya ada tinggal sedikit lagi tanda kenaikan di level 95 ya. Di sini saya tidak punya tanda kenaikan, langsung ke level 122 teman-teman ya. Dan sekarang posisinya lagi murah banget teman-teman, murah banget ya. Ini milik 400, milik bandar, tenang aja teman-teman. Dia punya siklus di harga tuh 250-an ya. Yang terdekatnya sama 193 teman-teman ya. Atau target saya di mana sini? 200 sama 208 ya. Nah, ini teman-teman ya. Lagi posisi downtrend sama teman-teman ini, dia baru turun gunung ya. Wajarlah kalau dia turun gunung dia melelah mungkin teman-teman ya. Biarkan si bandar biarkan si bandar lokal ngambil kembali ya, karena ini kan ini milik bandar. Kecenderungan kalau seorang bandar milik bandar itu ya pengennya dijual di harga murah sama di harga atas ya. Kalau belum habis di atas ya cenderung dia akan diturunkan sampai ke level terbawahnya. Makanya cepat-cepatan ngambil, pengen cepatan diambil gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai reda juga teman, sudah mulai reda juga ya. Tapi tetap harus hati-hati karena masih ada potensi penurunan ke level 88 teman-teman ya. Santai aja dulu, nanti ngambilnya setelah ketika MA 10 sudah mulai di bawah candle. Kalau perlu harus memotong dulu MA 20-nya. Nah, mungkin teman-teman melakukan perencanaan di situ aja ya. Apalagi si MA 200 masih posisi di atas, artinya masih posisi downtrend. Tapi yang bagus itu si Forex sudah mulai ngambil. Tapi si smart money pun sudah mulai ngambil. Tinggal bandar lokalnya belum dikondisikan ya. Mau apa sih bandar lokal ini gitu ya. Yang jelas dia jualan.
Lanjut ada buat, teman-teman ya, buat. Buat kita cek buat dari Bro Penririanto ya. Bahas buat. Tuh, udah lama ya. Sorry teman-teman ini baru dibahas ya. Dari Bro Alno ya, buat dan Mang. Mangnya udah dibahas belum Mangnya? Masih udah dibahas deh Mang deh teman-teman. Oh belum ya. Saya masukin wattis aja dulu ya. Karena baru kemarin kan dibahas Mang itu. Buat. Nah ini keterangannya teman-teman ya. Buat. Ini emiten yang ada ketokohannya ya teman-teman ya. Ini belum beralih fungsi juga nih. Buat itu emiten di up duluan, nah dia sudah mulai ada pucuk-pucuk ya. Udah mulai di up, teman dia diturunkan kembali, koreksi lagi, koreksinya malahan dalam mulu teman-teman ya. Ini malahan koreksinya ke level MA20. Sebenarnya kalau di MA20 masih aman ya. Cenderung kalau koreksi di MA20 masih aman. Cenderung dia menjadi support ya untuk MA20 itu. Makanya kalau masih di tahan MA20 masih aman. Tanda penurunan pun belum disentuh ya. Hanya disentuh di MA20-nya. Sudah mulai ada dorongan ya. Nah, tanda penurunan di level 98 sama di angka 101 kembali nge-break. Tanda kenaikanmu sudah mulai disentuh, dia bikin tanda kenaikan yang baru dan bertengger ya di MA20. Pungutan Banda Foreign sudah mulai baik nih teman-teman ya. Kita cek Banda, ada si Cece yang ngambil 7,6 ribu. Ya berarti Cece ngambil bagus teman-teman ya. Cece sudah ngambil bagus nih ya. Nih, kita cek 2 hari deh tanggal 7-nya. Ada nggak si Cece? Ya Cece ngambil 12 ribu, jual berapa? Jual cuma 1,1 ribu doang. Ya berarti aman ya. Dia sudah mulai masuk, saya pikir ke tanda kenaikan dilewatin, dia sudah kembali lagi ke jalurnya teman-teman ya. Nah kalau sudah kembali ke jalurnya, targetnya bisa ke angka 143 ya. Banda lokasi masih ada di dalam nih, ketika dia ngambil ada pengeluaran, ngambil sedikit, dia keluar sedikit, artinya masih ada di dalam. Baik banda lokal atau cenderung ada di dalam. Kita lihat posisi buat di mana posisinya sudah tidak mau ke harga murah, tapi langsung di up, diturunkan kembali, koreksi, di up lagi, koreksi lagi. Nah, dia punya kecenderungan seperti itu, teman. Lagi menyesuaikan dulu, teman-teman ya. Nanti targetnya ada di angka 140, tanda penurunan di level 85 tanggal 8 tanggal 9, bukan ini, bukan ya. Nah, dia punya tragedi di sini tanggal 8 tanggal 9. Makanya kalau dia ke sini akan lebih baik lagi, tapi dia nggak mau. Cenderung sih tanda penurunan belum dilewati ya, hanya menempel di supportnya aja di MA20-nya. Oke, teman-teman, cenderung membaik sih sebenarnya kalau pungutan mah teman-teman ya. Baik Banda lokal ataupun foreign, apalagi foreign sudah ngambil kembali, Banda lokal pun masih ada di dalam, kemarin ngambil sedikit, keluar sedikit. Artinya masih pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Oke, buat seperti itu ya. Mudah-mudahan terus ditahan di MA20-nya ya. Biarkan dia kembali lagi ke MA10-nya, biarkan MA10 berada di bawah candle kembali. Saya pikir situ tanda untuk kenaikan bisa ke target ke angka 140-an untuk buat. Lanjut ada NICL teman-teman ya. NICL, ada yang punya NICL? Dari Bro Ready ya. NICL. Dari Bro Ucok Sarjono. NICL sangkut di 1200. Apakah udah bisa cicil? Semoga sehat, lancar, berkah, manfaat. Amin. Makasih ya Bro atas doanya ya. Salam tentu di rumah ya. NICL. NICL. PAM mineral nyangkut di angka 1200. 1200 di sini. Santai dulu teman-teman ya, 1200 masih bisa di up nih. Ya. Santai dulu, masih potensi turun kan ini teman-teman ya. Soalnya MA200 sama maaf, soalnya MA10 sama MA20 masih berada di atas candle ya. Dan kemarin keluar candle merah dan tanda penurunan di level 980. Lebih baik santai aja dulu, jangan ngambil dulu ya. Masih ada potensi penurunan ke angka 925. Lebih baik santai aja dulu. Karena si bandar lokal lagi enak nih ngejual. Nih dikit-dikit ya. Nih dikit-dikit nih. Tuh bandar lokal lagi ngejual dikit-dikit. Memang sih pengambilan lebih banyak ya. Sejak tanggal berapa nih? Tanggal 31 Juli. Tapi pembuangan lagi dikit-dikit. Nah si bandar foreign pun lagi ngejual dulu teman-teman ya. Jadi sabar aja dulu. 1200 harusnya bisa kejemput dengan cepat lah teman. 1200 sini nih ya. Ini biarkan dia kembali lugu.
biarkan dia kembali dulu ke jalurnya, yaitu MA10-nya di bawah candle kembali, baru teman-teman bisa melakukan average di situ. Tapi kalau sekarang mah santai aja dulu ya, walaupun sudah ketinggalan 200 poin ya. Kita cek untuk NICL posisi di mana. Yang penting saya posisi teman-teman ya. Dan sampai teman-teman beli di atas nanti oh iya teman-teman ya. Santai aja dulu ya, dia baru kembali daripada gunungnya. Kembali dari gunung dia apa namanya? Diturunkan ke harga tengahnya, lebih dikit ke harga murahnya, naikin lagi ke gunungnya lagi. Artinya ini dalam posisi downtrend dulu teman sebentar ya. Nah, dia kan punya support ya di angka 915 teman-teman ya. Mungkin kalau tidak kejebol ya masih posisi aman untuk bisa up kembali ya. Karena saya MA 200 lagi menuju ke atas. Cuman ini baru turun gunung dulu ya. Nah, ini kan turun gunung nih, gunung 1, gunung 2 nih. Bila mana dia berarti bisa 1000 berapa nih? 1153 teman-teman ya. Mungkin nanti akan kenaikan ke arah situ. Makanya tunggu dulu aja ya. Karena potensi penurunannya masih ada karena si MA10 sama MA20-nya baru memotong ya. Artinya masih posisi dead cross ya. Tunggu sebentar aja, teman-teman ya. Potensi kenaikan sih ada teman-teman ya, sampai ke level 1400. Teman sayang banget ya. Teman-teman kenapa dibeli harga mahalnya? Karena suka saya bilang bahwa setiap emiten yang dari tengah ke atas harga mahal. Cenderung saya itu tidak akan beli emiten yang dari harga tengah ke atas. Ataupun kalau bisa saya pun beli, saya cenderung pasti dari tengah ke bawahnya aja. Kenapa? Karena cenderung kalau dari tengah ke bawah cenderung sudah mulai diskon lah. Kalau ini belum diskon teman-teman ya. Baru dia uptrend kembali bagus teman-teman ya. Sampai ke harga pucuknya gitu kan. Dia punya pucuk terbaru. Nah, ini di 1200 itu pucuk keduanya. Sama setelah dia pucuk yang pertama di sini ya. Jadi posisi lagi downtrend dulu. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu, jangan average dulu, biarkan dia tenang dulu pungutan bandar lokal sama si foreign, biarkan dia mengut dulu dan dia akan melewati ke arah mananya setelah dia konfirmasi area supportnya. Bila masih kuat di area supportnya, berarti dia akan kembali lagi ke MA 10-nya. MA 10-nya nanti kalau sudah mau di bawah candle, kalau 1200 masih santai aja di average dulu, tenang aja teman-teman ya. Tenang aja lah. Soalnya si bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu nih. Kalau teman-teman buru-buru average, nanti kehabisan peluru. Soalnya teman-teman beli di harga premiumnya, istilahnya beli di harga atas ke tengah ke atas gitu kan. Mungkin nanti aja setelah dari bawah sini nih, dari tengah ke bawah teman-teman bisa melakukan istilahnya average di situ aja teman-teman ya. Kalau sekarang lagi posisi santai aja dulu ya. Nanti aja mengutnya seperti biasa, MA10 di bawah dan menuju ke atas teman-teman ya. Ya teman-teman, NTCA sampai itu ya, sabar aja dulu karena secara padahal ini sekarang udah dihitung kuartal satunya ya di angka 1100 untuk harga wajarnya. Jadi kalau lebih daripada 1100 kuartal satunya cenderung sudah mulai mahal gitu teman-teman ya. Tapi tenang aja, dia bagian dividen kan 15 perak lumayan kemarin ya. Oke teman-teman, NDCA sabar dulu ya, sabar dulu karena pungutan dari bandar lokal sama si foreign belum terjadi lagi. Tapi kalau bandar foreign masih ada di dalam. Lanjut ada FUTR ya. Ini sama salut sama yang punya FUTR teman-teman ya, yang teman-teman yang punya FUTR yang dari listing teman-teman. Wah, itu untungnya sudah luar biasa. Bahkan ketika FCA pun teman kita itu cenderung dia bertahan teman-teman ya. Terus ini dari Bro SCPNet ya, bahas FUTR apakah ada kemungkinan naik karena udah nembus di atas MA 200. Terus dari Busan V1Z, semoga sehat Bang. Amin. Makasih FUTR yang baru, bahas FUTR yang baru. Karena kembali di pucuk 119 menjelang jam penutupan. Pas akhir pekan tanggal 8 kemarin langsung longsor. Kita cek FUTR. Kita cek. Nah, teman-teman kalau beli di akhir sesi, nah lihat 1 menitannya teman-teman ya. Posisi 1 menit lagi bagus nih tuh teman-teman ya. MA10 sudah mulai berada di bawah candle. MA20 pun demikian. Nah, siap-siap aja teman-teman ya. Nanti bisa naik ke level 113 teman-teman nih. Ya, tinggal nembus MA 200-nya aja nih. Ini 1 menitan ya. Ini juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu nanti pas tank teman-teman ya, pas tank teman-teman ya. Cepet-cepet aja, cepet-cepetan sama bandarnya teman-teman ya. 9915-nya teman-teman ya. Nah, dia itu sebenarnya sudah tanda yang saya tandakan teman-teman di sini ya. Sudah tercapai. Saya tuh ketercapaian dulu ya.
tercapai. Ketercapaian. Nih, teman-teman capai ya. Teman-teman kalau nerusin istilahnya tadi sudah tercapai dengan baik ya. Oke, target penurunan belum dicapai dengan baik, saya bikin tanda penurunan lagi nih. Nah, tanda penurunannya 103 teman-teman, tanda penurunannya. Nah, dia sudah mulai ngebreak lagi MA 200-nya ya. FUTR. Posisi di mana? Posisi di mana? Ya, posisi masih menuju ke harga tengah. Jadi ini belum dipucuk, teman-teman ya. Belum dipucuk kalau segini, teman-teman ya. Masih menuju ke harga tengah, ya. Masih ada peluang ke harga tengah ke angka 122. 122 saya punya target di angka 130, teman-teman ya. Nah, di sini kan sudah. Nah, ini pas banget. Ini gap nih, teman-teman nih, gap nih. Ini gap pas banget, gap nih. Tuh. Ya ada gap kecil nih. Ya gap ya. Nah, ini targetnya, teman-teman. Gap itu targetnya nih. Ya, sudah kesentuh kan targetnya. Tinggal di angka 130. Jadi kalau dia koreksi, teman-teman, kalau pas ini aman nih ya. 104 itu aman. Bahkan tipis-tipis di angka 100 itu masih aman. Dijebolkan kembali, hati-hati, bisa ke level 74 lagi. Ini posisi masih uptrend ya. Kalau pucuknya itu di sini, teman-teman. Nah, pucuknya di sini kan cenderung ini masih di harga tengah ke bawah. Masih ada potensi untuk kenaikannya. Pucuknya itu yang 172 ya. Harga wajarnya 196 sama 76 untuk kuartal satunya. Posisi si bandar lokal juga masih akumulasi. Ini teman-teman perhatikan nih. Bandar lokal akumulasi. Emang potensi keluar. Cuman perhatikan bandar itu ngambil, keluar, ngambil lagi, keluar lagi. Artinya masih menyisakan barang bandar lokal, bandar foreign itu. Nah, bandar lokal baru ngambil dari sini nih. Dari 04 Agustus ya. Baru di up nih si FUTR ini. Makanya menyentuh harga tanda kenaikan di sini kan. Ini baru dibikin. Nah, kalau target saya itu di angka 130 dan agak sedikit tinggi di angka 172. Nah, mungkin teman-teman yang scalping masih silahkan aja. MA 10 lagi menuju ke atas gitu kan. Dan MA 20 pun lagi menuju ke atas untuk hariannya, dan dia sudah ngebreak MA 200-nya. Mudah-mudahan tidak jebol MA 200-nya ya. Kalau jebol MA 200 menunggu di level 72. Nah, itu lumayan juga, agak dalam juga, cuman masih posisi uptrend karena MA 20 sama MA 40 lagi menuju ke atas. Oke, teman-teman, FUTR seperti itu ya. Cukup ya. Sekarang IRSX. Dari Bro Masru Rokbatin ya. Saya mau request minta bahas IRSX generasi average 9. Generasi average 9 IRSX kita cek ya. IRSX Apiana Sinar Abadi. Lagi keren teman-teman ya. Ini kelas FCA udah 116. Dari tanggal jadi punya average 9. Wah, keren banget teman-teman ya. IRSX ini udah keren banget nih. Dia di 51 itu tanggal berapa ini? Nah, kita catat nih teman-teman ya. Masuk ke 50 tanggal berapa? Mana tanggal sini ya? Di sini tanggal berapa nih? 84 di sini. Oh, di sini berarti nih. Tanggal 25 Juli. Tanggal 25 Juli. 25 Juli tahun 2025. Perkiraan keluar. Dan keluar. Kita cek di sini. Juli di sini teman-teman ya. Nah, Juli ini. Juli tanggal 25. Agustus, September, Oktober tanggal 25. Berarti perkiraan keluar itu tanggal Oktober tanggal 25 atau Oktober akhir lah teman-teman. Kalau enggak September awal ya. Karena sudah kan 3 bulan teman-teman. Jadi perkiraan keluar itu September ya. September tengah ya, September tengah antara 20 sampai 25
tangga, antara tangga. Ini perkiraan keluarnya teman-teman ya. Yang penting kan keluarnya dari FCA teman. Kalau sulit kan teman-teman ya. Jualnya sulit, belinya sulit teman-teman ya. Tapi kayak lagi gampang-gampang teman-teman ya. Ini lagi luar biasa bagus teman-teman. Sekarang udah 116. Ini masih uptrend teman-teman. Bandar lokal masih akumulasi dengan baik. Ya IRSX ini. Kita cek IRSX. Dulu mah dihina-hina ini IRSX teman-teman ya. Ini emiten yang di up duluan ya. Sampai ke level 267. Nanti bisa ke harga tengah di sini. Nanti kalau bebas teman-teman, kalau bebas dari FCA hati-hati ya. Biasanya dia dilongsorkan dulu ya sampai ke angka 50 biasanya ya. Makanya teman-teman yang punya di angka 9 mah udah ambil aja teman-teman ya. Udah tunggu aja sampai dia bebas teman-teman ya. Ini gennya lumayan dari angka 9 perak, bayangin aja bisa ke angka 112. Berapa perak tuh teman-teman ya keuntungannya. Bisa berapa ratus persen gitu ya keuntungannya ya. Oke teman-teman ya. Lagi bagus nih, akumulasinya lagi keren ya. Makanya banyak teman-teman pengen harga FCA gitu kan. Makanya kalau harga FCA itu tergantung dari pungutan bandar lokalnya. Karena yang sini berkuasa itu bandar lokal teman-teman ya. Apalagi FCA kelas 1 cenderung mudah. FCA kelas 1 itu yang penting dia di angka 51, 52 sampai ke atas. Selama 3 bulan tidak kembali ke angka 54,9 ya. Cenderung dia akan bebas daripada FCA. Jadi targetnya bebas daripada FCA teman-teman ya. Bebasnya daripada harga FCA sekitar bulan September ada tengah-tengah atau tanggal 20 tanggal 25 lah teman-teman ya. Ya teman-teman mungkin IRSX bagus ya untuk istilahnya pungutan bandar lokalnya keren banget dah. Ya. Lanjut ada RAM teman-teman RAM. Dari Bro Miko Octavia ya. Miko bukan mikro, Miko Octavia RAM. RAM, kita cek RAM. RAM itu posisinya sebenarnya sudah saya bahas teman-teman ya. IRS ini kita buang dulu. Posisi murah banget 29. Emiten di up duluan ya. Jadi longsorkan sampai ke harga murah bangetnya. Ini target saya sudah tercapai dengan baik. Saya tulis tercapai dulu ya. Tercapai. Saya hapus dulu. Sudah tercapai dengan baik. Kenapa saya hapus? Karena saya ingin kasih tanda kenaikan yang baru sama penurunan yang baru ya. Ternyata tanda penurunan belum dilewati, bagus teman-teman ya. Dia sudah mulai ngebreak nih MA 200-nya ya. Tapi dia turun ya ke MA. Nah, ini tanda penurunannya. Di angka 264 tanda penurunannya. Terus di mana lagi? Wow, di sini kecil ada nih. Mudah-mudahan tanda penurunan tidak dilewatin lagi. Tanda kenaikan bisa bikin lagi 356. Oke. Target selanjutnya ada di angka berapa nih? 372 sama di angka 452 ya. Posisinya sekarang di harga murahnya. Nah, harga murah dikit ya, ada angka 362 itu ada targetnya. Dan mungkin nanti di harga tengah teman-teman di level 600 ataupun di bawahnya di angka 450 lah untuk targetnya. Kalau saya dari mana targetnya? Target saya sudah tercapai 2, tinggal di angka 370 sama di angka 452. Kemarin ngebreak MA 200 tapi tidak kuat, cenderung diturunkan kembali, makanya hati-hati dulu. Mudah-mudahan ditahan di MA 10 sama MA 20-nya tidak jebol area penurunannya di level 272 sama di angka 264 ya. Karena posisi si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman, perhatikan nih. Bandar lokal lagi jualan dulu, mudah-mudahan besok sih ada up juga ya teman-teman ya. Biarkan dia kembali ke MA 200-nya, kalau sudah mulai kembali ke MA 200 saya pikir sih tanda-tanda kenaikan akan lebih baik lagi gitu kan. Nah, untuk si bandar foreign dia masih ada di dalam teman-teman ya. Kemarin ada pembuangan tapi masih ada di dalam. CC masih ada teman-teman ya. Nah teman-teman ya, hati-hati aja soalnya ini dari dia nggak kuat naik MA 200 ya. Tapi dia meninggalkan jejak kenaikan kok di angka 358. Nah mudah-mudahan ditahan di MA 10 sama MA 20-nya ya. Kalau ditahan di MA itu masih posisi aman semua untuk kenaikan lagi ya.
Cuma sayang banget bandar lokalnya lagi keluar dulu. Nah, mudah-mudahan besok ada pungut lagi bandar lokalnya. Tapi di sini Cece sudah mulai ngambil bukan mengambil ini teman-teman ya. Kita cek Agustus tanggal 8 ya. Oh, si Cece keluar teman-teman, kita bandingkan deh dari tanggal berapa nih? Tanggal 5 Agustus, masih ada nggak si Cece? Oh, Cece masih ada 13.000 lot lagi. Dia ngambil miliaran, ngambil 64, jual 51, sisa barang banget teman ya. Ya, sisa barang mah dijual harga dijual di harga berapa aja laku teman, jadi duit ya. Jadi untungnya teman. Tapi mudah-mudahan si Bana Lokal kan belum keluar semuanya, mudah-mudahan bisa lah teman-teman. Apalagi ada si BK ya. Si BK suka mempermainkan sumbu, manfaatin itu aja teman-teman ya. Kita lihat untuk 1 menitannya posisinya di mana. Ya, posisi di bawah teman-teman ya. Oh ya, posisi di bawah menuju ke bawah ya. Hati-hati aja ya. Posisinya lagi menuju ke bawah. Oke, teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan ada pembalikan arah, bisa jadi pembalikan arah bisa bisa aja teman-teman ya. Tapi sementara ini ya posisi yang saya lihat hari ini ya seperti itu gitu kan. Posisi si MA-nya itu masih berada di atas untuk 1 menitan ya. Dan si Bana Lokal pun masih posisi jualan. Oke teman-teman, untuk RAM segitu dulu ya target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik, tinggal ada target kenaikan baru di angka 356 dan targetnya 370. Tetap harus hati-hati karena dia sudah turun dari MA 200-nya, masih ada potensi penurunan ke angka 272 karena posisi untuk 1 menitannya masih posisi si MA 10 sama MA 20 berada di atas candle. Tapi catatannya adalah si bandar lokal keluar, tapi Foreign masih ada di dalam. Terutama CC masih menyisakan barang, sama si BK sudah mulai pungut kembali walaupun sedikit ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dulu ya untuk malam ini. Nanti mungkin sisanya akan kita bahas di pagi hari. Mudah-mudahan saya punya waktu dan kesempatan. Doakan saya selalu sehat walafiat. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Sekian dan terima kasih. Ciao.